Haleluya. Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Ibrani pasal 11. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Hari ini kita masuk dalam kitab Ibrani bagian yang ketiga. Menerangkan tentang iman. Kepercayaan ini dari orang kuno sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Kita telah menerangkan 10 pasal. Pasal pertama sampai 6 itu bagian yang pertama. 7 sampai 10 itu bagian besar yang kedua. 7 sampai dengan 10 menerangkan tentang penderitaan Yesus dengan penderitaannya hingga bisa masuk dalam ruang Maha Kudus dengan pengorbanannya sehingga kita bisa datang di hadapan Tuhan. Pengorbanan tentang penderitaan yang didapatkan, mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Sehingga memberikan kita bisa seluruhnya bisa masuk menghadap ke ruang Maha Kudus yang di surga, di langit. Di sini melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Sekali pengorbanan, tidak usah setiap tahun persembahan. Persembahan Kristus tidak sama dengan persembahan istiadat dari Lewi. Lewi terus-menerus harus dikerjakan. Kebiasaan dari istiadat dari Lewi itu seperti satu upacara. Dari istiadat Lewi sampai persembahan dari Kristus itu yang dengan iman. Pengorbanannya sekali untuk penebus selamanya, sehingga memberikan kepada kita kesempurnaan sehingga bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. Jadi kita bisa datang ke tempat ruang ditata kasih karunia Tuhan karena lewat pengorbanan dari Kristus. Persembahan dari Lewi, sebagaimanapun banyak pengorbanan persembahan korban mereka, tidak bisa membawa kita masuk ke dalam tata kasih karunia Tuhan sebagai penebus. Pengorbanan Kristus sebagai penebus yang abadi, yang kekal. Maka apa yang dipersembahkan di bumi itu harus menunjukkan rupa yang di langit. Bagaimana kita bisa mengikuti Kristus sampai ke tata kursi karunia Tuhan di ayat 7 sampai ayat 11 sampai dengan berikutnya 13. Semuanya ini menerangkan tentang iman. Berharap sekali lewat renungan pagi agar kita bisa memahami apa itu iman. Dan lagi pula mengerti apa yang dimaksud iman dalam pasal 11 dan 12. Pada saat kita mengalami dua ayat ini, percaya Roh Kudus akan memperingatkan kita akan iman. Lagi pula di zaman sekarang, kita harus dengan iman untuk berjalan. Saya berbicara demikian
Saya percaya Tuhan telah tahu bahwa Ia telah tahu akan keadaanmu yang sekarang ini, dan sudah melihat apa yang pada saat kamu duduk di sini keadaanmu bagaimana. Sebab Tuhan tahu kita setiap orang. Tuhan menciptakan sebelum kamu ada di dunia ini. Tuhan telah tahu lebih dahulu. Di sini Tuhan menyuruh kita untuk menerima dari kitab pasal 11-12 ini agar punya kekuatan dan kuat lagi dalam iman. Dalam keadaan demikian kita dengan iman mengikuti Kristus sehingga sampai ke tata kursi karunia Tuhan, mendapatkan belas kasihan dan pertolongan setiap waktu pada waktunya. Menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita mendapatkan bantuan dari Tuhan, kemuliaan Tuhan. Besok kita akan katakan lagi. Di sini terlebih dahulu kita ayat ini menerangkan tentang iman. Kita melihat pasal 11. Susah untuk memberikan di tema untuk pasal 11 ini. Ayat 11 dengan 12 menerangkan tentang dengan iman dalam penderitaan mengikuti masuk dalam kemuliaan. Karena Kristus dia dalam penderitaannya masuk dalam kemuliaan. Dari kitab Filipi dia 7 kali mengatakan dia juga di situ sama dengan Tuhan. Tetapi dia juga selain dari rupa manusia, dia juga sebagai hamba penuh dengan kesabaran sampai pada waktu matinya, bahkan mati disalibkan. Jalannya dari langit sampai ke bumi sebagai manusia, lagi pula sebagai hamba, mati dengan cara yang sadis sekali sehingga mati. Kemudian Tuhan mengangkat dia sebagai yang tertinggi dengan nama yang maha tinggi. Jadi jalan Kristus terlebih dahulu dalam penderitaan, kemudian naik, diangkat menjadi maha tinggi, duduk di sebelah kanan Tuhan, mendapatkan kemuliaan. Jadi jalan kemuliaan bagaimana? Yaitu dengan terlebih dahulu menderita, kemudian merendahkan diri. Saudara mendirikan, saya percaya Tuhan Yesus, kemudian masuk sekolah kita sampai sekarang berjalan sampai di sini hari ini. Pada waktu di kuliah Alkitab saya membahas soal kitab Filipi. Di Filipi menggunakan teks dari bahasa Yunani. Di sini saya melihat bagaimana di situ dituliskan bahwa Kristus dari kerendahannya diangkat, dari yang rendah diangkat yang jadi maha tinggi. Di situ saya sangat tersentuh sekali. Jalannya Yesus dari penderitaan hingga kemuliaan. Bagaimana jalannya setan, dia dari atas ke bawah.
karena Satan ingin sama dengan Tuhan sehingga akhirnya dia dibuang dalam api neraka. Ini jalannya setan. Jadi sini sangat mendorong saya, beri semangat pada saya. Bagaimana dengan jalanmu? Satu jalan tidak perlu menderita. Dengan menggunakan kekuatan sendiri mendapatkan banyak keuntungan. Jalan sendiri, yaitu jalan yang baik dan yang jahat, akhirnya menuju binasa. Jadi di sini memberitahukan kepada saya harus merendahkan diri. Saya harus berjalan dalam Kristus. Dengan bagaimana saya harus mematikan semua ini agar saya bisa dalam kerendahan diri. Saya milik Kristus, kamu milik Kristus atau milik setan. Jadi dalam menghadapi apapun kesulitan, aku harus tetap berjalan di jalan yang ini. Dalam pelayanan, hari-hari pelayanan saya dari tahun 1989, saya banyak sekali mengalami penderitaan, terus merosot ke bawah, dihina, dicela, bahkan diusir, ditolak. Banyak orang yang menggosipkan saya yang tidak baik, kata-kata yang menjelek-jelekan saya. Seluruh gereja mengatakan bagaimana Pastor Joshua. Setiap orang berkata, aku beritahu kamu, kamu jangan beritahu orang lain. Apalagi tidak boleh kasih tahu untuk Pastor Joshua. Banyak orang yang demikian, penuh dengan kepalsuan. Tetapi saya, apa yang saya lakukan, saya tahu. Saya setiap hari duduk di pinggir pantai berdoa, sambil menangis. Tuhan, hanya keadilan-Mu seperti air sungai. Keadilan sama seperti air sungai yang membual. Menunggu sampai matahari terbit, sampai saya sampai padamu, pada Tuhan. Tuhan mungkin sampai pada akhir hayat saya, Tuhan pasti akan menolong saya, akan memberikan keadilan bagi saya, karena saya mereka semuanya dibelokkan, tetapi aku masih tetap untuk menolong. Saya tidak merespon setiap apa perkataan mereka, saya tidak menuntut. Saya menahan, bersabar untuk Tuhan, berilah keadilan, berilah aku kebenaran demi kamu. Aku hanya mengikutimu. Kata-kata yang jahat saya tidak akan keluarkan. Saya dengan hati, dengan kesederhanaan, dengan kesetiaan terus untuk mengikutimu, Tuhan. Sampai sekarang saya di Hong Kong 20 tahun. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberkati saya. Tuhan memberikan yang baik kepada saya, memberkati saya. Sampai di sini saya memberitahukan kepada kalian di sini atau saudara yang di online, Tuhan memakai saya dan lagi Simo. Bahkan semua yang datang di sini ikut serta bersama dengan saya mempengaruhi dunia dalam kesulitan ini. Walaupun di dunia penuh kesulitan, masyarakat dengan kesulitan, kita berdiri di tata kasih karunia Tuhan, mengikuti Dia, muliakan Tuhan. Tuhan akan memuliakan kita. Saya hampir kitab Ibrani ini bahas semua di pasal 11. Mari kita masuk di kitab pertama. Kita masuk dalam ayat. Tadi adalah sentuhan bagi saya. Ini pasal 11 sangat panjang. Saya bagikan ini dalam subtema 3 bagian. Saya beri tema
kitab ini, pasal ini dengan tema dorongan semangat dengan iman. Saya menggunakan ayat ini di pasal yang tema dengan pasal yang terakhir itu, sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada sempurnaan. Saya memberi tema ini dengan iman dapatkan kesempurnaan. Seperti katakan tadi, rendahkan diri sehingga kita dapatkan kemuliaan dan sehingga mendapatkan kesempurnaan seluruhnya. Ayat 1 sampai dengan 7. Iman adalah sesuatu segala yang tidak dapat kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari bukti segala yang tidak kita lihat, yaitu janji yang tidak sebelumnya belum dilihat. Maka di ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya akan sesuatu yang belum dilihat. Sesuatu yang belum dilihat yang telah adalah janji Tuhan. Sesuatu yang segala yang tidak kita lihat. Percaya di sini dikatakan segala sesuatu yang kita harap dan bukti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Dasar dalam arti yaitu dasar sesuatu yang pengharapan yang dijanjikan Tuhan. Kita berdiri dalam pengharapan tersebut, bersandar pada pengharapan tersebut. Jadi beriman yaitu bersandar pada dasar segala sesuatu yang diharapkan, yang telah dijanjikan. Kita berdiri di bawahnya dengan perjanjian nama, dengan amin. Amin. Ya. Amin. Dikatakan di perjanjian baru, yaitu yang berdasar, yang kita berdiri di bawahnya, yaitu amin. Yang seperti yang kita katakan amin. Apa yang Tuhan katakan kita amin, yaitu sebagai pengharapan, satu bukti seperti Tuhan yang berikan kepada kita, kita aminkan, yaitu prinsip dari iman. Segala sesuatu bukti yang tidak kita lihat. Dengan arti kita telah menerima yang belum kita lihat. Tuhan yang dijanjikan Tuhan, yang Tuhan firmankan, kita telah percaya. Kamu merasa benar. Jadi iman yaitu bersemangat dari sesuatu yang belum dilihat dan sangat percaya bahwa ini segala sesuatunya akan terjadi. Ini kitab Ibrani pasal yang di ayat pertama.
Dan juga di ayat 11, di pasal 11 12 tema dari ini. Kita lihat dari ayat 1 sampai dengan 7. Dikatakan sejak dari alam diciptakan sampai pada Nuh, segala sesuatu yang dikarenakan iman. Yang mengatakan tentang iman apa itu? Dikatakan sejak alam semesta dijadikan sampai pada Nuh, apa yang telah terjadi. Ayat kedua, sebab oleh imannya telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga dapat kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini dalam artinya apa? Bahwa alam ini diciptakan dari firman Tuhan. Dunia bagaimana datangnya, bagaimana diciptakan, sebelumnya memang tidak ada, tetapi Tuhan berfirman semua itu ada. Demikianlah alam semesta ini dijadikan. Apa yang kita lihat di dunia ini bukan dari penampakan suatu benda, dari yang belum terlihat, dari firman Tuhan dijadikan. Maka ini adalah iman. Kita percaya apa yang akan terjadi itu bukan terwujud dari suatu benda. Seperti dunia ini demikian. Kemudian di situ dilihatkan tentang Abraham. Dikatakan tentang Habel. Habel adalah sebelum dari Abraham, mereka yang sebelum dari Abraham. Jadi dikatakan pasal 11 ini menerangkan tentang iman orang. Di sini dari Habel, persembahan dari Habel, saya tidak menerangkan terlebih banyak, dan terus dikarenakan tentang Henok yang terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, ia tidak diketemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Allah berkenan kepada dia. Henok, Allah yang berkenan kepadanya. Terlebih dahulu Allah berkenan kepadanya, kemudian diangkat. Dia tidak mengalami kematian dan juga tidak diketemukan. Tuhan ada bukti bahwa Tuhan berkenan kepadanya. Sebelum dia terangkat, sudah ada bukti kalau Tuhan Allah itu berkenan kepada dia. Di sini ada inti, yaitu Henok. Sebelum dia diangkat oleh Tuhan, ia telah memperoleh kesaksian bahwa Allah berkenan kepada Allah. Dia berkenan terlebih dahulu atau diangkat dulu oleh Tuhan? Terlebih dahulu ia berkenan oleh Allah. Sebelum dia berkenan, adakah melihat dia terangkat? Tidak ada. Jadi Tuhan mengangkat dia, itu adalah kehendak dari Tuhan. Ini tidak bisa dilihat. Ini sangat penting. Demikianlah Henok demikian mengikuti Tuhan. Di zaman itu, dengan demikian ia mengikuti Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dia percaya. Dia berjalan bersama Tuhan, bertahan sampai penghabisan. Jadi dikatakan
Jadi di sini dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat karena Allah telah mengangkatnya. Dia dengan iman di zaman yang penuh dengan penderitaan. Di ayat ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara semua, harap itu ayat ke-6 ini dilingkari, walaupun saya tidak menggunakan tema guna di ayat ini. Tetapi ayat ini membantu saya banyak sekali. Ayat ke-6. Saya terus merenungkan ayat ini. Bahkan saya menerangkan soal 10 perintah firman. Saya juga merenungkan ayat ini. Dikatakan berkenan pada Allah. Di kitab Ibrani memberitahukan kepada kita harus percaya bahwa Tuhan ada sampai di hadapan Tuhan, dan juga sampai di ayat kebaktian berikut kita mengadakan hari Sabat sampai pada di hadapan Tuhan. Kita sekarang dalam masa 40 hari doa puasa, yaitu kita dengan sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Dan lihat, sampai di hadapan Tuhan begitu penting. Di sini dikatakan tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Karena kalau kamu harus sampai pada di hadapan Tuhan, harus ada iman. Jadi sini katakan iman itu harus percaya bahwa Allah itu hidup. Di hadapan Tuhan, dia percaya bahwa Allah itu hidup. Jadi ia berjalan bersama Tuhan. Percaya dengan iman akan ini menunjukkan dia percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan hidup. Di situ harus sesungguhnya di penerjemahan harus bukannya Allah ada, tetapi percaya akan Allah itu hidup. Percaya Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu hidup selamanya. Dan percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pemberian ini, ya, itu upah, bayaran untuk upah. Kita hari ini harus sama seperti Nuh dalam menghadapi penderitaan. Kita berjalan dalam jalannya Kristus, mengikuti Kristus dalam menghadapi penderitaan. Tuhan akan memberi upah kepada kita. Tuhan akan menemani kita. Nuh berjalan bersama Tuhan di zaman masa itu. Tuhan memberi upah kepadanya. Henokh berjalan bersama Tuhan. Tuhan juga bersama memberi upah kepadanya. Di sini dikatakan pasti bisa. Ini satu kepastian bahwa Tuhan tidak akan memberikan kerugian padamu. Tuhan pasti akan memberi upah kepadamu. Bahkan Tuhan akan memberikan lebih lagi upahmu. Jadi dalam menghadapi penderitaan, kita berjalan bersama Tuhan, melihat janjinya, kita berada dalam janjinya.
bersemangat dan amin. Percaya akan setiap kata firman Tuhan itu tergenapi. Seperti di alam semesta ini dijadikan dengan firman-Nya, kita berada di dalamnya. Sekarang kita dalam keadaan yang sulit, kita terus berjalan dalam jalannya Kristus, dalam kebenaran. Dengan iman kita menerima, Tuhan pasti akan memberi upah kepada kita. Dan ini tentang Nuh, saya tidak menerangkan karena keterbatasan waktu. Di ayat ke-8 sampai dengan 22 menerangkan tentang Abraham, menerangkan tentang keluarga dari Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, menerangkan tentang iman mereka. Di sini mengatakan mereka percaya akan Tuhan, yang janjinya Tuhan, mengalami penderitaan, tidak punya anak, akhirnya punya anak sampai memiliki tanah pusaka. Setelah dia menghadapi masuk dalam tanah perjanjian, tanah milik pusaka dalam tanah Kanaan, apakah mereka mendapatkan seluruhnya? Belum semuanya. Abraham berjalan dalam imannya. Jadi Tuhan di sini menggenapi. Di sini memberitahukan pada kita harus mendapatkan kemenangan. Kita harus punya iman yang besar. Mereka masuk ke tanah Kanaan, belum seluruhnya mendapatkan tanah perjanjian mereka, tetapi di sini mereka masih menantikan satu tempat, satu kota, yaitu yang dari surgawi. Di sini Abraham menanti dengan iman, memberikan anak, mempunyakan anak cucu, menantikan kota dari surgawi. Di sini dia di bumi belum mendapatkan, tetapi dia penuh dengan iman untuk menanti. Di sini ayat 8 sampai 32. Iman orang. Bagi kitab Ibrani masa itu, Paulus menulis ini untuk para jemaat Yahudi, yaitu iman nenek moyang mereka dari Abraham sampai terus diterangkan sampai di zamannya hakim-hakim juga diterangkan. Semua dari Abraham sampai ke anak cucunya, iman mereka. Di ayat 23 ini menerangkan tentang Musa, imannya Musa. Dalam imannya Musa diterangkan banyak sekali tentang penderitaan dari Musa. Dia harus membawa umat keluar dari Mesir, menghadapi banyak sekali kesengsaraan. Di sini juga ada dikatakan tentang perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya. Tiga puluh 32 sampai dengan 38 itu subbagian ketiga, saya lewati karena keterbatasan waktu. Saya menerangkan sampai 40. Iman dalam penderitaan. Di ayat 32 dikatakan
itu tentang para pahlawan yang iman mereka. Itu mereka dalam penderitaan yaitu, tetapi mereka sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Di situ dikatakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Dewi, Daud, Samuel, dan para nabi. Karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa. Ini mengatakan karena iman mereka mendapatkan kemenangan. Di sini katakan Simson, karena kita barusan membahas soal hakim-hakim. Sesungguhnya kita katakan Simson tidak banyak berbuat apa-apa. Dia seperti binatang buas, dan juga ia menurut hanya keinginan nafsunya sendiri. Tetapi di sini dia dimasukkan dari salah satu orang yang beriman. Mengapa? Kan sini menunjukkan yaitu dia menaklukkan kerajaan, mengalahkan orang Palestina waktu itu. Bagaimana dia memenangkan sampai pada akhirnya menaklukkannya, yaitu pada saat dia yang terakhir, dia Tuhan berilah aku kekuatan yang terakhir, berilah kekuatan padaku. Musuh telah mencongkel mataku. Dia percaya pada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Maka dia megang dua tiang sehingga seluruh stadium itu runtuh, semua gedung itu runtuh, sehingga dia membunuh orang Filistin lebih banyak daripada yang dia bunuh sebelumnya. Dia menaklukkan orang Filistin. Di sini Simson orang yang begitu rendah, tetapi akhirnya dia punya iman, dia bisa menang. Di sini dikatakan kemenangan orang karena iman. Di ayat 32 menerangkan orang-orang masa itu pada saat mereka penderitaan mereka dalam penindasan Roma. Mereka setelah menderita, mereka mendapatkan kemenangan. Di ayat 35 dikatakan ibu-ibu yang telah kembali, yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi di situ mereka membiarkan dirinya disiksa, tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada yang diinjak, ada yang didera, bahkan ada dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba, kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua, dan celah-celah dunia, celah-celah gunung. Ini menerangkan tentang zaman dahulu, kesaksian iman mereka. Paulus menerangkan bagi orang Yahudi, sekarang kalau kita menghadapi penderitaan, kita bisa menghindari mereka dalam menghadapi penindasan. Mereka menyembah, ikut dalam satu partai-partai politik, menyembah dewa-dewa. Coba lihat bagaimana dengan iman Habel, Henok, Abraham, Ishak, Yakub. Lihatlah Musa. Lihatlah para hakim-hakim.
Lihatlah Samuel, Daud, dan juga lihatlah pada sampai zaman di sekarang, iman zaman sekarang. Berapa banyak orang demi kepercayaan mereka mengorbankan nyawa mereka. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Di sini karena mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian baik. Di dunia ini mereka belum mendapatkan apa yang dijanjikan. Tuhan memberikan janji kepada Abraham, bukan hanya tempat tanah, keturunan. Tuhan telah menjanjikan Abraham keturunannya seperti bintang di langit, laut di pasir. Walaupun belum mendapatkan semua, mereka telah mati, tetapi mereka dalam iman bagi kita, mereka sebelum mendapatkan di sini mereka telah mati, tetapi di bumi ini mereka telah memberikan suatu kesaksian yang baik. Pada hari ini bagi kita yang hidup di ayat 10, apa yang harus kita lakukan di ayat 40 ini memberitahukan kepada kita yang sekarang yang masih ada di dunia ini, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Untuk memberi di zaman dahulu, ya itu yang telah mereka yang telah meninggal karena iman. Mereka karena percaya telah mendapatkan kesaksian yang baik. Mereka memperoleh apa yang dijanjikan sebelum iman, mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang baik bagi kita. Tanpa saya memberikan penjelasan di sini, sebab Allah telah memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Dikatakan Allah telah menyediakan. Dalam teks asli, arti Allah telah mempersiapkan terlebih dahulu, yaitu menyediakan dan juga sudah melihat dahulu. Karena Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik yaitu satu yang mempunyai satu kekuatan karena dikatakan tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Di ayat pertama, apa itu iman? Yang sampai yang bagian terakhir juga dikatakan amin. Juga iman. Iman yaitu yang amin. Dan juga kita percaya bahwa itu akan digenapi. Kita seluruhnya berada di bawahnya. Dari Habel sampai sekarang sangat banyak sekali kesaksian. Mereka sesungguhnya berdiri di bawahnya. Sampai akhirnya dikatakan mereka belum mendapatkan yang dijanjikan, mereka telah mati. Sama seperti Abraham, dia belum melihat seperti bintang di langit. Sebelumnya dia belum mendapatkan. Dengan demikian Tuhan memberikan kepadanya, tetapi dia telah mati.
Karena apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu yang disediakan yang lebih baik bagi mereka. Agar Tuhan memberi mereka untuk melihat dahulu yang lebih baik lagi, yaitu Kristus yang telah disediakan bagi kita. Ya, agar kita menuju kesempurnaan, yaitu amin, mengikuti Yesus sampai ke langit, sampai ke tata kasih karunia. Sampai sekarang kita belum mendapatkan, tetapi kita harus percaya kita berada di bawahnya. Hari ini Kristus telah memberikan persembahan sekali. Kita dengan iman ini kita percaya, tahu bahwa pengorbanannya Yesus akan membawakan hasil yang demikian, yang membawa kepada kesempurnaan. Kristus telah menyediakan suatu yang lebih berkuat lagi, yaitu sekali pengorbanan dari Kristus sebagai persembahan korban yang membawa kita kepada tata kasih karunia, bukan seperti yang pemberian dari persembahan orang Lewi, tetapi Kristus itu lebih baik dan lebih sempurna, sehingga dia bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Jadi kita harus berpegang pada iman ini. Lewat iman ini kita bersama sampai ke dalam tata kasih karunia Tuhan yang di langit. Kita berpandang kepada apa yang Kristus lakukan bagi kita, agar kita bersama berjalan dalam jalan Kristus, yaitu yang berdasarkan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat, berdasarkan dengan Kristus, agar kita dapatkan, kita berjalan dalam kebenaran, kita terus percaya pada Tuhan bahwa semua ini akan digenapi. Ya, inilah iman kita hari ini. Masih di bumi ini, kita masih dalam penderitaan, tetapi kita dengan iman percaya lewat penderitaan dari Kristus sampai ke tata kasih karunia Tuhan, mendapatkan pertolongan darinya. Pada saat kita berjalan di dunia ini, kita percaya, kita tahu kita berjalan dalam jalannya Kristus, sama dengan Kristus, menghadapi penderitaan, masuk dalam kesempurnaan. Amin. Mohon Tuhan untuk membantu kita.